Pada hari pernikahanku, adik perempuanku merebut mikrofon dan mengumumkan bahwa dia sedang mengandung anak dari tunanganku. Dia pikir dia sedang menghancurkanku. Kasihan sekali dia. Dia sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang menghancurkan siapa. Ibuku menarikku ke sudut ruangan dan berbisik pelan, "Berterima kasihlah pada adikmu. Lebih baik tahu sekarang daripada setelah bertahun-tahun menikah." Aku menatap ibuku, menatap adikku, menatap tunanganku yang gemetar di depan altar, melepaskan kerudung pengantinku, kembali ke mikrofon dan membongkar sebuah rahasia yang telah kusimpan selama lebih dari 2 dekade. Tapi mari kita mundur sedikit. 2 minggu sebelum hari itu adalah hari Kamis yang biasa, atau setidaknya dimulai seperti itu. Asistenku, Risa, praktis telah mengusirku dari kantor sekitar jam 2 siang. "Mbak Ratna, Anda akan menikah 15 hari lagi, dan belum melakukan fitting gaun terakhir. Penjahitnya sudah menelepon 3 kali minggu ini. Cepat pergi ke sana sebelum dia membatalkan pesanan Anda." Dia benar. Aku hidup seperti robot selama berbulan-bulan, terbagi antara sidang pengadilan, kontrak, pertemuan dengan klien, dan persiapan pernikahan yang seolah tak ada habisnya. Gaun itu hanyalah satu lagi daftar tugas yang selama ini kuabaikan. Aku keluar dari kantor dan masuk ke mobil. Butik itu berada di sisi lain Jakarta, sekitar 40 menit jika lalu lintas bersahabat. Aku memasukkan alamat ke GPS, menyalakan AC, dan menyusuri jalan protokol, memikirkan semua hal yang masih perlu diselesaikan sebelum hari besar itu. Konfirmasi catering, musik untuk entrance, susunan meja, daftarnya tidak ada habisnya. Di lampu merah ketigalah hidupku berubah. Mobil Bima, SUV hitam yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Dia berada 2 jalur di sebelah kiriku, menunggu lampu hijau. Aku baru saja akan melambai, membunyikan klakson, atau melakukan hal konyol untuk menyapanya, tapi kemudian aku melihat siapa yang duduk di kursi penumpang. Bella, adik bungsuku, 20 tahun. Dengan rambut kecoklatan yang selalu diretouch setiap bulan menggunakan uang dari ibuku, kuku yang dimanikur sempurna, tas branded, dan senyum lebar di wajahnya. Dia sedang menertawakan sesuatu yang dikatakan Bima. Tertawa dengan gaya khasnya. Mendongakkan kepala ke belakang, sambil menyentuh lengan Bima. Insting pertamaku adalah membunyikan klakson, melambai, dan bertanya apa yang sedang dilakukan adikku di dalam mobil tunanganku di tengah hari Kamis siang. Tapi sesuatu menahanku, sebuah insting, sebuah firasat, suara kecil yang menyebalkan di bagian belakang kepala yang sering kali kita abaikan. Aku mengambil ponselku dan meneleponnya. Melalui kaca spion mobilnya, aku bisa melihat pantulannya. Bima menatap ponselnya yang berdering. Menatap Bella. Dan kemudian aku tidak akan pernah melupakan momen ini. Dia meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. SST. Dia menyuruh adikku diam agar dia bisa menjawab telepon dari tunangannya. "Halo, sayang." Suaranya terdengar ceria, tanpa beban, seperti biasa. "Semua baik." "Halo, kamu lagi di mana?" "Baru saja sampai di kantor. Aku mau masuk meeting sekarang." "Sebenarnya, boleh aku telepon kamu lagi nanti?" Aku menatap mobilnya yang berhenti di lampu merah dengan adikku di sebelahnya, berkilo-kilometer jauhnya dari kantor manapun. "Tentu," kataku, menjaga suaraku tetap datar. "Semoga meetingnya lancar." "Makasih, sayang." "I love you." Menarik sekali bagaimana kata I love you terdengar sangat berbeda saat kamu melihat orang tersebut berbohong secara real time. Kata-katanya keluar sama, tetapi maknanya mati di suatu tempat antara mulut dan telinga. Dia mematikan telepon, menyimpan ponselnya, dan mengatakan sesuatu kepada Bella. Gadis itu tertawa lagi, lampu berubah hijau. Mobilnya berbelok ke kiri, ke arah yang berlawanan dari kawasan perkantoran manapun yang kukenal. Seharusnya aku terus melaju. Seharusnya aku pergi ke butik, mencoba gaun pengantinku, dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Itulah yang akan dilakukan Ratna yang biasanya. Ratna yang menghindari konflik, Ratna yang selalu memberikan benefit of the doubt, Ratna yang percaya pada orang lain. Aku memutar balik di U-turn terdekat dan mengikuti mobilnya. Aku menjaga jarak. 2 blok, 3 blok. Mereka keluar dari jalan protokol dan masuk ke jalan sekunder. Lalu jalan lainnya. Lingkungannya menjadi semakin pinggiran, lebih banyak area industri, lebih sepi. Aku tahu daerah itu. Tidak ada apa-apa di sana selain gudang, bengkel, dan hotel-hotel melati. Mereka masuk ke tempat parkir salah satunya. Itu bukan hotel yang bagus. Itu jenis hotel pinggir jalan yang menyewakan kamar per jam, dengan lampu neon yang berkedip bahkan di siang hari dan tirai tebal menutupi jendelanya. Jenis tempat yang tidak pernah meminta KTP.
Jenis tempat yang ada hanya untuk satu tujuan pasti. Aku parkir di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah mobil box. Aku mematikan mesin dan terus menatap. Bima turun dari mobil, berjalan memutar, dan membukakan pintu untuk Bella dengan gaya sok satria murahan yang selalu ia banggakan. Bella keluar sambil tersenyum, merapikan roknya yang terlalu pendek untuk dipakai di siang bolong. Bima melingkarkan tangannya di pinggang Bella. Bella menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Mereka bertukar ciuman singkat intim, terlatih, alami lalu masuk ke dalam hotel. Aku duduk membeku di sana entah berapa lama. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi 1 jam. Waktu telah kehilangan maknanya. Dunia berhenti masuk akal dan aku berada di sana, di dalam mobilku, di tempat parkir hotel murahan, menyaksikan hidupku runtuh dalam gerak lambat. Tunanganku dan adik perempuanku di Hotel Melati, 2 minggu sebelum pernikahan kami. Sebagian dari diriku ingin masuk ke sana, mendobrak pintu, membuat keributan, berteriak sampai tenggorokanku berdarah, menghancurkan apapun yang ada di depanku. Tapi aku adalah seorang pengacara. Aku menghabiskan bertahun-tahun belajar mengendalikan setiap emosi, mengukur setiap kata, berpikir 10 langkah ke depan. Dan pada saat itu, di tempat parkir hotel kotor itu, dengan hati yang hancur dan tangan gemetar di atas kemudi, aku memahami satu hal yang sangat penting. Siapa yang bertindak impulsif akan kalah, siapa yang merencanakan akan menang. Aku menyalakan mobil dan pulang ke rumah. Aku tiba lebih dulu darinya, tentu saja. Aku menutup tirai ruang tamu, duduk di sofa dalam kegelapan, dan menunggu. Aku tidak menyalakan televisi, tidak menyentuh ponsel, tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk di sana, memproses, berpikir, merencanakan. Bima pulang jam 7 malam. Aku mendengar kunci diputar di pintu, langkah kaki di lorong, dan suara dia meletakkan kunci di meja konsol dekat pintu masuk. Ratna, kamu di ruang tamu? Ya, jawabku. Dia masuk dan mengerutkan kening saat melihatku dalam kegelapan. Sayang, kamu baik-baik saja. Kenapa tidak menyalakan lampu? Sakit kepala. Cahayanya menggangguku. Dia mendekat, tampak khawatir atau berpura-pura khawatir. Pada titik ini, aku tidak bisa lagi membedakannya. Kasihan sekali. Mau kubuatkan sesuatu? Teh hangat, obat? Saat itulah, ketika dia membungkuk untuk mengecup dahiku, aku menciumnya. Bau yang samar, tapi ada. Sabun serai buatan yang sangat menyengat, jenis sabun batangan murah yang disediakan hotel-hotel Melati di kamar mandinya. Dia sudah mandi di sana. Tentu saja. Dia tidak akan pulang dengan bau keringat dan parfum selingkuhannya. Tidak usah, kataku. Bagaimana meetingnya? Melelahkan. Dia menjatuhkan diri di sofa di sebelahku, melonggarkan dasinya. Klien yang sulit. Aku menghabiskan sepanjang hari di kantor mencoba closing kontrak itu. Sepanjang hari di kantor, dengan bau sabun hotel murahan yang mengerikan ini. Keberaniannya berbohong hampir patut diacungi jempol. Syukurlah sudah selesai, kataku. Aku mau tidur lebih awal hari ini. Tentu, sayang. Istirahatlah, kamu bekerja terlalu keras. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring dalam kegelapan, mendengarkan napas Bima di sebelahku, memikirkan tentang kami, tentang dia, tentang bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Dan aku memikirkan Bella, adikku, 10 tahun lebih muda dariku. Kami tidak pernah dekat, tidak seperti layaknya kakak beradik pada umumnya. Saat dia berusia 7 tahun, aku sudah meninggalkan rumah untuk kuliah. Aku pulang saat liburan atau hari raya, tapi rasanya berbeda. Aku lebih seperti seorang tante daripada kakak, lebih seperti tamu daripada keluarga. Tapi sebelum itu, sebelum kuliah, aku yang merawatnya. Aku berusia 10 tahun saat dia lahir. Aku ingat membantu mengganti popoknya, memberinya botol susu, menidurkannya. Ibuku bekerja sangat keras saat itu dan aku mengambil peran yang seharusnya bukan milikku. Bella adalah boneka hidupku, tanggung jawabku, adik kecilku. Aku ingat suatu kali, Bella mungkin berusia 4 tahun. Dia jatuh di halaman dan lututnya lecet. Dia berlari menangis ke arahku, bukan ke ibu kami. Kakak, sakit. Dan aku membersihkan lukanya, menempelkan plester, menciumnya, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia percaya, anak-anak selalu percaya, dan sekarang, gadis kecil yang sama itu sedang tidur dengan tunanganku di Hotel Melati. Hidup memang memiliki selera humor yang sangat kejam. Sekitar jam 3 pagi, saat Bima akhirnya tertidur pulas, aku bangkit dari tempat tidur perlahan. Ponselnya ada di atas meja nakas, sedang diisi daya. Aku belum pernah menyentuh ponselnya. Selama 3 tahun hubungan kami, tidak pernah. Kepercayaan,
begitu aku selalu meyakinkan diriku. Rasa hormat, privasi. Betapa bodohnya aku. Kata sandinya adalah hari ulang tahunku. 6 digit. Ironinya sungguh luar biasa. Pesan-pesan dari Bella ada di sana tidak disembunyikan di folder rahasia, tidak dihapus, tidak disamarkan dengan nama palsu. Tepat di daftar obrolan dengan nama aslinya dan foto profilnya yang sedang tersenyum. Dia bahkan tidak repot-repot berhati-hati, atau dia menganggapku terlalu bodoh untuk mencari tahu, atau sekadar tidak peduli sama sekali. Aku mulai membaca percakapan berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ini bukan sekadar kehilafan, bukan kesalahan satu malam. Ini adalah perselingkuhan jangka panjang yang direncanakan dan sistematis. Bella, Bima, kamu harus membatalkan pernikahan ini. Bima, Bella, demi Tuhan. Kita sudah membicarakan ini ribuan kali. Bella, tapi aku mencintaimu, kamu nggak ngerti. Aku benar cinta sama kamu, Bima. Bima, yang kita miliki ini cuma having fun, itu aja. Ini enak, aku suka sama kamu, tapi ya sebatas itu. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut setelah aku menikah, tapi aku tetap akan menikahi Ratna. Bella, kalau kamu nggak batalin, aku kasih tahu dia semuanya. Bima, jangan macam-macam, Bella. Bella, kenapa? Kamu takut kehilangan dia? Kamu lebih cinta dia daripada aku? Bima, aku nggak akan ninggalin dia buat kamu. Pahami itu. Kamu terlalu muda, terlalu kekanak-kanakan. Hubungan ini nggak punya masa depan. Bella, kamu pengecut, Bima. Kamu cuma mau manfaatin aku. Bima, aku nggak manfaatin kamu, Bel. Kita cuma senang. Senang. Dengar, aku 35 tahun, kamu 20. Kakakmu itu sarjana, punya karir yang mapan. Kamu nggak ngapa-ngapain dalam hidupmu. Hubungan kita nggak akan pernah berhasil. Terus membaca, aku menemukan percakapan lain dari beberapa minggu yang lalu. Bella, aku udah kasih tahu ibu soal kita. Bima, kamu apa? Bella, santai aja. Ibu nggak akan kasih tahu Ratna. Ibu bilang ini cuma cinta monyet, nanti juga cepat bosannya. Ibumu tahu kamu tidur dengan tunangan kakakmu, dan reaksinya adalah mengatakan itu cuma cinta monyet dan akan segera berlalu? Bella, ibu selalu ngelindungin aku, dan dia pikir aku bakal cepat bosan sama kamu, tapi dia salah. Aku tahu apa yang kita punya ini nyata. Aku benar-benar cinta sama kamu, Bima, lebih dari Ratna mencintaimu. Bima, Bella, kamu terlalu muda buat aku. Ini nggak ada masa depan, terima aja kenyataannya. Aku nggak akan ninggalin Ratna buat kamu, ibuku tahu. Informasi itu menghantamku seperti pukulan di perut. Ibuku tahu adikku berselingkuh dengan tunanganku, dia sudah tahu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, dan tidak memberitahuku. Cuma cinta monyet, nanti juga berlalu. Dia memutuskan untuk melindungi Bella, seperti biasa. Seperti yang terjadi seumur hidup kami. Aku mengembalikan ponsel itu ke nakas. Aku berjalan ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap cermin. Wanita yang menatap balik kepadaku tampak lelah. 30 tahun, rambut kecoklatan diikat asal-asalan, lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa disembunyikan concealer. Seorang pengacara sukses, pemilik firma hukum sendiri, yang akan segera menikah. Seorang wanita yang mengira hidupnya berada dalam kendalinya. Lelucon macam apa ini? Aku kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan membuat keputusan. Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Tidak akan membuat keributan, tidak akan menangis, berteriak, atau mengemis penjelasan. Itulah yang mereka harapkan. Itulah yang diharapkan masyarakat dari seorang wanita yang dikhianati hancur berantakan, menjadi korban. Tapi aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menikahi pria itu dan aku akan keluar dari pernikahan ini dengan cara terbaik yang memungkinkan. Dengan semua yang menjadi hakku, dan mungkin sedikit lebih banyak. Lagi pula, aku adalah seorang pengacara, dan jika ada satu hal yang paling kuasai, itu adalah memenangkan kasus. Hari-hari berikutnya adalah latihan akting. Aku bangun, membuat kopi, mencium Bima, bertanya tentang rencananya hari itu, mendoakan semoga sukses untuk meeting-meeting yang aku tahu tidak pernah ada. Aku pergi bekerja, pulang, bertanya bagaimana harinya, berpura-pura percaya pada jawabannya, tersenyum di waktu yang tepat, mengelus rambutnya saat mau tidur. Mengucapkan, aku juga mencintaimu, ketika dia mengatakan dia mencintaiku. Sangat mengesankan bagaimana kita bisa berfungsi dengan mode autopilot saat dibutuhkan. Tubuhku melakukan semua gerakan yang tepat, sementara pikiranku sibuk mengerjakan hal lain. Merencanakan, menghitung, mengantisipasi. Bima bahkan berkomentar bahwa aku terlihat berbeda. Kamu lebih tenang, lebih santai.
Stres pernikahannya sudah hilang? Aku tersenyum dan berkata iya, semuanya sudah tertata, aku merasa bahagia. Dia percaya, tentu saja dia percaya. Orang selalu percaya pada apa yang nyaman untuk mereka percayai. Di minggu pertama, aku menyusun perjanjian pranikahku sendiri. Aku adalah pengacara hukum keluarga. Menyusun perjanjian pranikah benar-benar adalah pekerjaanku. Aku sudah menyusun ratusan dokumen semacam itu sepanjang karirku. Tapi milikku dirancang untuk kebal terhadap apapun. Setiap klausul dipikirkan matang-matang, setiap kata dipilih dengan presisi tingkat dewa. Sekilas, itu terlihat seperti kontrak standar. Pembagian harta bersama yang seimbang, perlindungan timbal balik, bahasa yang netral. Tetapi tersembunyi di antara paragraf-paragraf jargon hukum, ada sebuah bom. Klausul perselingkuhan. Dalam hal perselingkuhan yang dapat dibuktikan oleh salah satu pihak yang tidak setia akan kehilangan hak atas semua aset, baik yang diperoleh selama pernikahan maupun yang diperoleh sebelumnya, termasuk properti, kendaraan, dan investasi. Selain itu, pihak tersebut wajib membayar ganti rugi imaterial dan tunjangan bulanan kepada pihak yang dikhianati, sampai pihak yang dikhianati tersebut menikah lagi. Itu adalah kontrak yang kejam, tidak proporsional, dirancang untuk menghancurkan, dan aku akan membuat Bima menandatanganinya. 1 minggu sebelum pernikahan, pada suatu Rabu pagi, aku meletakkan map itu di meja makan saat sarapan. Bima sedang makan roti bakar dan menatap ponselnya, kemungkinan besar sedang bertukar pesan dengan adikku, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Apa ini? Tanyanya saat melihat map itu. Perjanjian pranikah. Dia meletakkan ponselnya, mengerutkan kening. Pranikah? Kita nggak pernah bahas soal ini. Aku tahu. Maaf baru memberikannya sekarang. Cuma karena urusan kantor, kasus-kasus, persiapan pernikahan, aku jadi menundanya sampai menit terakhir. Tapi kenapa kita butuh perjanjian pranikah? Aku menghela napas, memainkan peran sebagai pengacara yang pragmatis. Bima, aku pengacara perceraian. Aku melihat pernikahan hancur setiap hari di kantorku. Orang-orang yang saling mencintai saling menghancurkan karena uang, aset, rumah. Aku tidak ingin itu terjadi pada kita. Ini cuma perlindungan untuk kita berdua. Kamu nggak percaya sama aku? Tanyanya, dan kalimat itu hampir membuatku tertawa. Hampir. Tentu saja aku percaya, sayang. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kalau aku nggak percaya, aku nggak akan menikahimu. Ini cuma formalitas. Kebiasaan pengacara, kamu tahu sendiri kan aku gimana. Dia mengambil dokumen itu, membalik halamannya. Aku tahu dia benci membaca teks hukum. Dia selalu mengeluh setiap kali aku membawa pulang pekerjaan. Aku nggak ngerti bahasa begini. Semuanya kelihatan sama aja, itulah tepatnya yang aku harapkan. Banyak banget halamannya, komentarnya. Itu perjanjian pranikah komprehensif. Ada klausul tentang pembagian harta, perselingkuhan, tunjangan. Semuanya dirinci di sana. Kamu harus membacanya pelan-pelan sebelum tanda tangan. Kalau kamu mau, kamu bisa bawa ke pengacara lain untuk dicek ulang. Dia terus membalik halaman, lebih karena kewajiban daripada minat yang tulus. Matanya menyapu paragraf-paragraf itu tanpa benar-benar membaca, persis seperti yang sudah kuduga. Kamu salah satu pengacara keluarga terbaik di Jakarta. Dia menatapku, tersenyum. Kalau kamu bilang ini adil, aku percaya. Dia mengambil pena yang secara strategis kutinggalkan di sebelah map, membubuhkan inisial di setiap halaman, dan menandatangani bagian akhirnya, tanpa membaca satu baris pun. Selesai, katanya, mendorong map itu kembali padaku. Sekarang aku boleh ngabisin roti bakarku? Tentu, sayang. Aku menyimpan dokumen itu dengan hati-hati. Kertas itu jauh lebih berharga daripada cincin pertunangan yang melingkar di jariku. Jauh lebih berharga. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran persiapan akhir. Konfirmasi catering. Fitting terakhir gaun yang akhirnya kulakukan dengan keterlambatan 1 minggu. Dekorasi, bunga, daftar kado, susunan meja. Koreografi kompleks untuk pernikahan dengan ratusan tamu undangan. Bima ikut serta ketika aku memintanya, memberikan pendapat tentang hal-hal yang tidak penting, dan menghilang ketika dia ada meeting. Aku tidak pernah mempertanyakannya lagi. Tidak perlu. Setiap kali dia pergi, aku tahu persis di mana dia berada dan dengan siapa. Rencana awalku sederhana dan berjangka panjang. Menikah, biarkan berlalu beberapa minggu, sewa detektif swasta untuk mendokumentasikan perselingkuhan itu dengan foto, video, bukti yang tidak dapat disangkal. Mengajukan gugatan cerai, mengeksekusi perjanjian pranikah. Akan butuh waktu berbulan-bulan, mungkin setahun, tetapi aku akan keluar sebagai pemenang mutlak. Itu rencana yang bagus, bersih, profesional,
metodis. Balas dendam memang paling nikmat disajikan dingin. Sehari sebelum resepsi, kami melangsungkan pencatatan sipil. Hanya kami berdua dan saksi yang diwajibkan. Kami menandatangani surat-surat di kantor catatan sipil yang abu-abu dan tidak bernyawa, di bawah lampu neon, dengan petugas yang bosan menyatakan kami sebagai suami istri. Bima tampak berseri-seri. Sekarang sudah resmi, sayang. Besok tinggal pestanya. Tapi hari ini kita sudah resmi menikah. Dia memelukku, menciumku, memutarku di udara seolah-olah itu adegan film romantis. Aku tersenyum. Ya, sekarang sudah resmi. Malam itu dia bilang dia mencintaiku. Aku menjawab bahwa aku juga mencintainya. Itu adalah kebohongan terakhir yang berniat kuucapkan padanya. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, sementara Bima tidur dengan tenang di sebelahku. Besok adalah hari H, pesta, tamu undangan, gaun putih, dan sandiwara utuh ini. Saat itu aku belum tahu, tetapi keesokan harinya akan terjadi sesuatu yang menyelamatkanku dari keharusan menanggung hidup bersama Bima selama berbulan-bulan. Sesuatu yang tak pernah bisa kurencanakan, tetapi seolah takdir memutuskan untuk memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Terkadang semesta bekerja dengan cara yang misterius. Hari itu fajar menyingsing cerah. Langit biru di atas Jakarta, tanpa awan, dengan angin sepoi-sepoi. Jenis hari yang diimpikan oleh fotografer pernikahan. Terlalu sempurna, hampir ironis. Aku menghabiskan pagi di salon bersama dua bridesmaidku, Fitri dan Dinda, sahabatku sejak kuliah hukum. Rambut, make-up, kuku ritual lengkap seorang pengantin yang bahagia. Fitri memegang tanganku saat perias bekerja, sementara Dinda sibuk mengambil foto setiap tahap untuk diposting di Instastory. Gila, lo tenang banget, nah, komentar Fitri. Waktu gue nikah, jam segini gue udah mual-mual saking gugupnya. Iya bener, kebanyakan pengantin udah panik jam segini. Si perias setuju. Aku tersenyum dan berkata tidak ada alasan untuk panik. Semuanya terkendali. Dinda tertawa. Itu karena dia pengacara. Pengacara nggak panik. Pengacara menuntut. Ah, seandainya mereka tahu. Aku tiba di gedung pernikahan sekitar jam 3 sore, dengan Fitri dan Dinda membantu merapikan ekor gaunku. Tempat itu tampak indah. Bunga-bunga putih di mana-mana, kursi-kursi diatur dalam barisan sempurna, altar dengan lengkungan dekoratif tempat kami akan mengucapkan janji suci. Aku langsung menuju ruang tunggu pengantin, ruangan kecil yang nyaman di bagian belakang gedung, dengan cermin besar, sofa, dan meja berisi sampahnya serta buah-buahan. Aku duduk di sofa sementara Fitri mengipasi tubuhku dan Dinda memperbaiki lipstikku. Beberapa menit kemudian, ibuku masuk tanpa mengetuk. Ratna, akhirnya, dia memelukku dengan wajah berseri-seri. Kamu cantik sekali nak, sangat cantik. Makasih, Bu. Aku menatapnya. Wanita ini yang membesarkanku, yang mengajariku berjalan, berbicara, menjadi diriku yang sekarang. Wanita ini tahu adikku tidur dengan tunanganku dan memilih untuk tidak memberitahu. Cuma cinta monyet, nanti juga berlalu. Tante Rina datang tak lama setelahnya, tampak sangat antusias, membawa kado besar berpita emas. Ratna sayang, kamu bersinar hari ini, sangat luar biasa. Tanteku ini adalah wanita yang manis dan lembut, yang menghabiskan seumur hidupnya mendambakan anak namun tak pernah mendapatkannya. Masalah kesuburan, kata dokter. Bertahun-tahun perawatan, percobaan, harapan yang pupus. Dia dan Om Hendra akhirnya menerima kenyataan bahwa itu tidak mungkin. Sebagai gantinya, mereka memanjakan Bella. Mereka memperlakukan adikku seolah dia anak mereka sendiri. Kado-kado mahal, perhatian ekstra, kasih sayang tanpa batas. Bella tiba 1 jam kemudian, dan aku nyaris tersedak saat melihatnya. Dia mengenakan gaun berwarna off-white. Secara teknis memang bukan putih murni, tapi cukup dekat. Gaun panjang yang elegan, jenis pakaian yang seharusnya tidak pernah dikenakan tamu di pernikahan orang lain. Jenis pakaian yang hanya pantas dipakai oleh pengantin wanita, Mbak Ratna. Dia masuk ke ruang pengantin tanpa mengetuk, menatapku dari atas ke bawah. Wah, penampilanmu bagus juga. Gaun itu sangat tradisional, ya, kalau aku sih pasti pilih yang lebih modern, tapi itu cocok buatmu. Makasih, Bella. Aku menatap gaunnya. Gaun yang bagus, Mbak suka? Dia berputar, memamerkan kainnya dengan senyum sombong. Ini dari butik desainer Italia. Harganya selangit, tapi aku pantas mendapatkannya, kan? Ibu yang belikan buat aku. Kata ibu, aku kelihatan luar biasa pakai ini, sampai-sampai bisa narik perhatian lebih dari pengantin wanitanya sendiri. Fitri dan Dinda saling bertukar pandang. Bella sama sekali tidak menyadarinya, atau mungkin pura-pura tidak sadar. Gedungnya lumayan juga,
lanjutnya, melihat sekeliling dengan remeh. Kalau aku sih pasti pilih tempat yang lebih besar, tapi ya aku ngerti, nggak semua orang bisa mewujudkan wedding dream mereka. Upacara dimulai tepat pukul 4 sore. Ratusan tamu sudah duduk manis di kursi, musik lembut mengalun di latar belakang, ada antisipasi di udara. Aku menunggu di balik pintu, menyesuaikan kerudungku, menarik napas dalam-dalam. Wedding march mulai diputar. Aku berjalan menyusuri lorong pelaminan, memegang buket bunga putih, merasakan mata semua orang tertuju padaku. Gaunku indah, berpotongan kemben klasik dengan ekor sepanjang 3 meter dan detail renda yang halus. Aku memilihnya sendiri, membayarnya sendiri, mengepasnya sendiri seperti hampir semua hal dalam pernikahan ini. Bima menungguku di depan pendeta, tersenyum seolah dia adalah pria paling bahagia di dunia. Setelan jas gelap, rambut tertata rapi, matanya berbinar. Dia tampak benar-benar terharu. Mungkin memang iya. Mungkin dia benar-benar percaya bahwa dia bisa memiliki segalanya, istri yang terhormat dan selingkuhan muda, menikmati yang terbaik dari dua dunia. Aku tiba di altar. Dia menggenggam tanganku. "Kamu cantik sekali, sayang," bisiknya. "Kamu juga," bisikku balik. Pendeta memulai khotbahnya. Kata-kata indah tentang cinta, komitmen, kesetiaan, kemitraan. Tentang bersama dalam suka dan duka, tentang saling menghargai dan menghormati. Ironinya begitu kental sampai-sampai aku merasa bisa mengunyahnya. "Jika ada di antara kalian yang keberatan dengan penyatuan ini," kata pendeta dengan nada formal khas orang yang sudah mengulang kalimat yang sama selama puluhan tahun, "bicaralah sekarang atau diam selamanya." Klise dari semua pernikahan. Sebuah formalitas. Tidak pernah ada yang angkat bicara, itu hanya tradisi, ritual kosong. Momen jeda sebelum pengucapan janji suci. Tapi kemudian, aku mendengar langkah kaki. Suara hak tinggi membentur lantai kayu. Klek, klek, klek. Setiap langkah terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bella naik ke atas panggung. Dia berjalan melintasi lorong samping, menaiki tangga altar, dan berdiri di sebelah sang pendeta. Pendeta itu terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Para tamu mulai berbisik-bisik bingung. Lalu Bella merebut mikrofon dari tangan pendeta itu. "Maaf, Mbak Ratna." Suaranya sedikit bergetar. Dia tampak gugup, tapi penuh tekad. "Maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkan ini terjadi tanpa mengatakan yang sebenarnya." Dari sudut mataku, aku melihat Bima memucat. Dia menatap Bella dengan putus asa, menggelengkan kepalanya hampir tak terlihat, sebuah tatapan yang dengan jelas berkata, "Jangan lakukan ini." Tapi Bella tidak menatapnya. Bella menatapku. Keheningan benar-benar mutlak. Ratusan orang menahan napas. Aku melihat setidaknya selusin ponsel diangkat. Beberapa orang bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, mereka sudah mulai merekam. Pernikahan ini baru saja berubah menjadi reality show tayangan langsung. "Aku baru tahu kemarin, kalau aku hamil." Dia mengambil jeda dramatis, menatapku, lalu menatap Bima, lalu ke arah tamu. "Dan ayahnya adalah mempelai pria ini." Dunia berhenti berputar. Aku menatap Bima. Wajahnya pias, pucat pasi. Matanya terbelalak, mulutnya setengah terbuka, tangannya gemetar. Dia tidak tahu. Kehamilan itu adalah kejutan baginya juga. Bella tidak memberitahunya sebelum ini. Menarik, kasak kusuk langsung meledak di seluruh ruangan. Bisikan, seruan tertahan. Aku seharusnya hancur, terhina, menangis. Itulah yang diharapkan semua orang, itulah yang tertulis dalam naskah drama ini. Tetapi satu-satunya hal yang kurasakan adalah kelegaan. Rencanaku yang sudah kususun berbulan-bulan detektif, pengumpulan bukti, proses cerai yang lambat dan metodis baru saja terselesaikan dalam waktu kurang dari semenit. Bella, dalam kebodohannya yang tak terbatas, baru saja mengakui perselingkuhan itu di depan ratusan saksi, lengkap dengan rekaman video di atas altar. Benar-benar puitis. Bima melangkah ke arahku, tangannya bergetar hebat. "Ratna, sayang, ini bohong. Dia gila. Kamu tahu sendiri Bella gimana, dia suka ngarang cerita. Dia berbalik menatap Bella dengan penuh amarah. "Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa Bella?" Bella membalas tatapannya dengan penuh kebencian. "Karena kamu manfaatin aku." Katanya mau bilang ke Mbak Ratna, tapi kamu nggak pernah bilang. "Karena aku nggak pernah janji bakal ninggalin dia." "Kamu janji, kamu bilang." Tiba-tiba ibuku muncul, menarik lenganku dengan keras. "Ratna, ikut ibu sebentar." Dia menyeretku ke sudut, menjauh dari mikrofon, menjauh dari tatapan orang-orang. "Nak, dengerin ibu. Adikmu nggak tahu apa yang dia lakuin. Dia masih muda, impulsif, nggak mikir panjang. Tapi, antara kita saja,
kamu harusnya berterima kasih padanya karena sudah memberitahumu sekarang. Bayangkan kalau kamu baru tahu setelah bertahun-tahun menikah. Aku menatap ibuku. Dan kemudian, sebuah ingatan yang terkubur selama 20 tahun, tiba-tiba kembali dengan kekuatan penuh. Begitu nyata sehingga aku hampir bisa mencium aromanya, mendengar suaranya, menyentuh teksturnya. Aku berusia 10 tahun. Saat itu sedang ada acara keluarga, ulang tahun seorang paman mungkin. Aku tidak ingat siapa. Ibuku sedang hamil Bella saat itu. Perutnya sangat besar, bulan terakhir kehamilan. Aku sedang mencarinya untuk menanyakan sesuatu. Aku menemukannya di teras belakang. Sedang mengobrol dengan Om Hendra. Mereka berdua berdiri terlalu dekat, berbicara terlalu pelan, dengan ekspresi yang terlalu serius. Gimana kalau anak ini lahir mirip denganmu? Ibuku tampak panik. Kalau terlalu jelas, habislah kita. Nggak akan, jawab Om Hendra. Kalaupun mirip, gak akan ada yang curiga. Aku dan ayah Ratna kan memang mirip secara genetik. Rina, aku takut banget. Semua akan baik-baik saja. Ini rahasia kita. Cuma rahasia kita berdua. Ibuku melihatku berdiri di pintu. Wajahnya pucat pasi. Dia mendatangiku, mencengkeram lenganku, membawaku ke kamar, dan menutup pintu. Ratna, apa yang kamu dengar barusan hanya antara kita saja, ngerti? Ini rahasia. Rahasia kita. Kamu nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Kalau ada yang tahu, Bapak bakal pergi dari rumah dan nggak akan pernah pulang lagi. Dan itu semua bakal jadi salahmu. Kamu mau Bapak pergi? Aku baru berumur 10 tahun. Aku tidak benar-benar mengerti apa artinya itu. Aku cuma tahu aku tidak ingin ayahku pergi. Jadi aku berjanji. Aku menyimpan rahasia itu, dan seiring waktu, aku melupakannya. Menguburnya begitu dalam hingga terasa seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Sampai sekarang, ayahku meninggal 5 tahun yang lalu. Serangan jantung. Mendadak, tanpa peringatan. Dia tidak pernah tahu kebenarannya. Dia mati dengan keyakinan bahwa Bella adalah anak kandungnya. Kadang aku bertanya-tanya apakah itu sebuah anugerah atau kekejaman. Nak, kamu dengerin ibu kan? Ibuku mencengkeram lenganku kuat-kuat, menarikku kembali ke masa kini. Maafkan adikmu. Keluarga itu lebih penting daripada laki-laki manapun. Aku menatapnya. Wanita ini, yang memaksaku menyimpan rahasia menghancurkan di usia 10 tahun, yang melindungi Bella seumur hidup dengan mengorbankan diriku, yang tahu persis perselingkuhan tunanganku dan memilih bungkam. Ibu yakin mau minta aku ngelakuin itu? Tanyaku. Dia mengerjap bingung. Maksudmu apa? Tentu saja, dia itu adik kandungmu. Oh ya, memang. Aku melepaskan cengkeramannya dari lenganku. Terserah ibu. Aku berjalan kembali ke atas pelaminan. Bima dan Bella masih berada di altar, berdebat dengan suara tertahan. Bima menggerakkan tangannya dengan gugup, sementara Bella bersedekap dada. Keluarga Bima berkerumun di satu sisi. Ibunya menarik lengan anaknya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya memasang wajah seperti ingin menggali lubang di lantai dan menghilang. Para tamu kebingungan. Bella masih memegang mikrofon, tampak linglung sekarang setelah adrenalin dari pengakuannya mereda. Aku merebut mikrofon itu dari tangannya. Karena hari ini sepertinya adalah hari bongkar rahasia, kataku. Suaraku tegas dan jernih, menggema ke seluruh ruangan. Aku punya satu pertanyaan. Aku menatap Tante Rina, yang duduk di barisan paling depan. Dia tampak bingung, cemas, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tante Rina, apa yang akan Tante lakukan jika berada di posisiku? Apakah Tante akan memaafkan adik perempuan Tante? Bibiku tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tante, itu hal yang sangat sulit, Ratna, sangat sulit, tapi, Tante rasa iya. Keluarga tetap keluarga, pada akhirnya kita memaafkan. Dia mengerutkan kening. Kenapa kamu menanyakan ini pada Tante? Karena aku ingin tahu apakah Tante Rina juga akan memaafkan adik Tante. Adik Tante sendiri, ibuku. Aku menunjuk lurus ke ibuku. Tante Rina menatap ibuku, lalu kembali menatapku. Memaafkan ibumu untuk apa? Seumur hidupku, aku selalu menjadi kakak yang harus memaafkan, kataku, memandang lautan wajah yang terkejut di dalam gedung itu. Bella merusak barang-barangku saat kami masih kecil, dan aku harus memaafkan. Bella berbohong, dan aku harus memaafkan. Bella sekarang hamil anak tunanganku, dan rupanya, aku juga harus memaafkan hal itu. Aku mengambil jeda, tapi aku jadi penasaran. Apakah Tante Rina juga akan memaafkan adik perempuan Tante? Ibuku maju selangkah, wajahnya pucat pasi. Ratna, hentikan. Hentikan sekarang juga. Waktu aku umur 10 tahun, aku melanjutkan, sama sekali mengabaikannya.
Aku melihat ibuku dan Om Hendra mengobrol di sebuah acara keluarga. Ibu sedang hamil Bella, dan mereka tampak khawatir, sangat khawatir. Tahu apa yang mereka khawatirkan? Keheningan di ruangan itu begitu pekak hingga memekakkan telinga. Mereka khawatir bayinya akan lahir dengan wajah yang mirip dengannya. Mirip dengan Om Hendra. Tante Rina berdiri perlahan, seolah-olah setiap otot di tubuhnya menolak gerakan itu. Bella bukan anak ayahku, kataku, menatap langsung ke arah bibiku. Bella adalah anak Om Hendra. Anak suami tante sendiri. Ibuku berselingkuh dengan suami tante 20 tahun yang lalu, dan Bella adalah buktinya. Wajah Tante Rina melewati semua emosi yang mungkin terjadi hanya dalam hitungan detik. Kebingungan, penyangkalan, pemahaman, kengerian, dan akhirnya kepedihan yang luar biasa. 20 tahun pernikahan, 20 tahun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Dan selama ini, suaminya memiliki anak dengan adik iparnya sendiri. Dia berbalik menatap suaminya yang duduk di sebelahnya. Hendra, pamanku tidak bisa menjawab. Tidak perlu. Rasa bersalah terpampang nyata di wajahnya seperti lampu neon. Bangsat kau. Tante Rina menerjang ibuku seperti binatang buas. Butuh 3 orang untuk menahannya. Perempuan bangsat, 20 tahun. 20 tahun kau membohongiku. Bella berdiri mematung di atas panggung, wajahnya seputih kertas. Ini nggak mungkin benar. Ini bohong, Bu, bilang ini bohong. Ibuku tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri mematung, matanya dipenuhi air mata, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Aku menoleh ke arah Bima, yang berdiri mematung di altar seperti patung, mencoba memproses kekacauan di sekelilingnya. Dan kamu? Aku tersenyum. Ingat perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani tanpa membacanya? Dia menelan ludah. Ada klausul yang sangat spesifik tentang perselingkuhan. Jika aku bisa membuktikan kamu selingkuh yang mana, mari kita jujur saja, sekarang jadi sangat mudah kamu akan kehilangan semuanya. Mobil, apartemen, bagian dari semua yang kita kumpulkan bersama. Dan kamu masih harus membayarku tunjangan setiap bulan sampai aku menikah lagi. Kamu nggak bisa membuktikan aku selingkuh. Aku tertawa. Tawa yang tulus, hampir merasa terhibur. Seorang bayi tidak membuktikan perselingkuhan, Bima menjadi lebih pucat lagi, jika itu masih memungkinkan. Aku bahkan nggak tahu itu bayi. Bisa jadi bayi siapa saja. Wah, luar biasa. Aku menyindir. Sekarang ratusan orang mendengar selingkuhanmu mengakui kehamilan, dan kamu bilang kamu nggak yakin kamu bapaknya. Separuh dari tamu ini sedang merekam. Aku menunjuk ke arah ponsel-ponsel yang diangkat tinggi-tinggi di seluruh ruangan. Menurutku ini akan jadi bukti yang sangat indah untuk berkas pengadilan. Bagaimana menurutmu? Kenyataan akhirnya menghantamnya. Aku bisa melihat di wajahnya momen yang tepat saat dia menyadari skala bencana ini. Dia berbalik menatap Bella, wajahnya berkerut penuh amarah. Dasar bodoh, kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu nggak tutup mulut aja? Aku udah bilang aku nggak bakal mau sama kamu. Aku udah bilang ribuan kali, kamu itu cuma buat seneng-seneng, Bima berteriak. Bella melangkah mundur, matanya dipenuhi air mata, wajahnya hancur. Tapi aku hamil. Ini anakmu. Kamu harus tanggung jawab sekarang. Yang benar itu kamu nikah sama aku. Aku nggak pernah mau sama kamu, bodoh. Bima memerah karena marah, semua topeng satrianya runtuh tanpa sisa. Kamu sengaja hamil biar bisa ngehancurin aku, kan? Kamu pikir aku bakal ninggalin pengacara sukses demi anak ingusan pengangguran yang masih tinggal sama ibunya? Bayi ini juga paling bukan anakku. Kamu itu cuma perempuan murahan yang gampangan. Bella mulai terisak-isak keras. Ruangan itu berubah menjadi neraka kekacauan. Tanteku masih berusaha menerkam ibuku, meneriakkan makian. Pamanku mencoba memberi penjelasan, tapi tak ada yang mau mendengarnya. Orang tua Bima menatap adegan itu dengan ngeri, rasa malu tercetak jelas di wajah mereka. Para tamu berbisik-bisik, merekam. Beberapa sudah mulai berjalan pulang, dan kemudian, Bima berbalik ke arahku. Postur tubuhnya berubah drastis, suaranya melembut, menatap dengan mata anak anjing yang memelas, kedua tangannya terulur memohon. Ratna, sayang, please, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, aku bajingan, apapun yang kamu mau. Tapi sekarang kita sudah menikah. Resmi menikah secara hukum. Aku sumpah aku akan berubah. Aku sumpah aku akan setia. Kita bisa ngelewatin ini. Kita bisa. Tidak. Ratna, kumohon, kasih aku satu kesempatan. Satu kali saja. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Bella itu cuma kesalahan, kehilafan.
Tapi kamulah wanita dalam hidupku. Aku menarik sisa kerudung dari kepalaku. Membiarkannya jatuh ke lantai altar. Pengacara perceraianku akan menghubungimu hari Senin. Dan aku berjalan pergi. Aku melintasi lorong pelaminan, melewati para tamu yang masih syok, dan melangkah keluar dari gedung itu. Fitri dan Dinda menyusul tepat di belakangku, satu di setiap sisi, bertindak layaknya pengawal dalam balutan gaun pesta. Mobil gue parkir paling dekat, kata Dinda, sudah menarik lenganku. Kami bertiga masuk ke dalam mobil. Aku di kursi belakang, Fitri di sebelahku menggenggam tanganku erat. Dinda menyalakan mesin tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menginjak gas. Melalui kaca spion, aku bisa melihat orang-orang berhamburan keluar dari gedung, kekacauan menyebar hingga ke tempat parkir. Ibuku menangis, tanteku berteriak. Bima berlari mengejar mobil sambil meneriakkan namaku. Dinda menambah kecepatan. Berita itu menyebar seperti api membakar jerami kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video pernikahan itu ada di mana-mana. Grup WhatsApp, akun gosip Instagram, bahkan beberapa portal berita lokal. Pengantin wanita bongkar rahasia gelap keluarga di altar setelah sang adik akui hamil anak mempelai pria. Orang-orang memang menyukai tragedi orang lain. Itu membuat hidup mereka sendiri terasa tidak terlalu berantakan. Selama hari-hari berikutnya, aku menerima ratusan pesan. Beberapa berupa dukungan tulus dari rekan kerja, teman lama, dan klien yang melihat cerita itu. Ada pula yang penasaran dan haus gosip, orang-orang yang hampir tidak kukenal meminta detail kotornya. Dan beberapa pesan penuh kebencian dari kerabat jauh yang menuduhku menghancurkan keluarga. Aku mengabaikan hampir semuanya, hanya membalas yang benar-benar penting. Aku menyimpan energiku untuk apa yang akan datang. Aku tinggal di rumah Dinda selama beberapa minggu. Dia membiarkanku memakai kamar tamunya selama apapun yang kubutuhkan. Aku tidak ingin kembali ke apartemen selama Bima masih ada di sana. Aku menyerahkan urusan birokrasi perceraianku kepada pengacara lain di firmaku. Aku sebenarnya bisa melakukannya sendiri itu, benar-benar spesialisasiku. Tapi aku tidak ingin melihat wajah Bima lebih dari yang benar-benar diperlukan. Setiap detik di dekatnya adalah detik yang terbuang sia-sia. Keluarganya memutuskan hubungan sepenuhnya dengannya. Orang tuanya, yang selalu sangat bangga memiliki anak pialang properti sukses, tidak sanggup lagi menatap wajahnya. Rasa malu yang ia timpakan pada keluarga di depan ratusan orang, dengan video yang viral di internet, tidak dapat dimaafkan. Bima mencoba menghubungiku. Telepon yang tidak pernah kuangkat, pesan yang tidak pernah kubaca. Dia muncul di kantorku 2 kali. Yang pertama, aku menyuruh resepsionis mengatakan bahwa aku sedang di pengadilan. Yang kedua, aku menyuruhnya mengatakan bahwa aku sudah pindah kota. Sayangnya, Bima tidak mengerti sarkasme. Pada kedatangannya yang ketiga, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ratna, aku tahu kamu marah, tapi kita bisa bicarakan ini. Tidak. Aku akan menggugat perjanjian pranikah itu. Pengacaraku bilang kamu menjebakku, bahwa aku tidak tahu apa yang aku tanda tangani. Kamu menandatangani dokumen tanpa membacanya, membubuhkan inisial di setiap halaman. Itu masalahmu, bukan masalahku. Dia yang menggodaku, si Bella, kamu harus ngerti. Dia terus mengejarku, menggodaku, mengancamku. Dia bilang dia akan kasih tahu kamu kalau aku nggak mau lanjut. Aku ini korban dia. Aku nyaris tertawa. Nyaris. Bima, pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Dia akhirnya pergi. Namun tidak sebelum mencoba satu pidato emosional lagi tentang cinta, pengampunan, dan kesempatan kedua. Aku menutup pintu tepat di depan wajahnya di tengah-tengah kalimat. Ibuku muncul di kantor 1 minggu kemudian. Aku menyuruh resepsionis mengatakan bahwa aku sedang meeting. Ibuku bilang dia akan menunggu. Dia duduk di ruang tunggu selama 3 jam. Aku pulang lewat pintu belakang. Dia kembali keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi, dan keesokan harinya lagi. Pada percobaan keempat, aku memutuskan lebih baik mengakhiri ini juga. Mencabut plester dalam satu tarikan, dia masuk ke ruanganku dengan mata merah bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. Kamu menghancurkan keluarga ini, katanya sebelum dia sempat duduk. Kamu menghancurkan semuanya. Kamu puas sekarang, aku yang menghancurkan. Rina minta cerai. Hendra nggak mau bicara lagi sama ibu. Bella hancur berantakan, dia bahkan nggak berani keluar kamar. Dan ini semua karena balas dendamu yang picik. Kamu menyimpan rahasia itu selama 20 tahun hanya untuk melemparkannya ke wajahku saat kamu butuh. Aku bersandar di kursiku. Menarik. Jadi ini salahku. Itu kejadian 20 tahun yang lalu. Ratna. 20 tahun. Itu masa lalu. Sudah terkubur.
Gak ada yang perlu tahu. Saat itu umurku 10 tahun, Bu. Ibu memaksaku berjanji untuk tidak cerita ke siapapun. Ibu bilang bapak bakal pergi dan itu semua bakal jadi salahku. Seorang anak 10 tahun memikul beban rahasia perselingkuhan ibunya. Apa ibu sadar betapa beratnya itu? Kamu seharusnya terus menyimpan rahasia itu. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan ibu seharusnya memberitahuku bahwa adikku tidur dengan tunanganku. Tapi, kita nggak selalu melakukan apa yang seharusnya, kan? Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Rahangnya mengeras. Aku sangat kenal ekspresi itu. Itu adalah ekspresi ketika dia merasa terpojok dan siap menyerang balik. Ibu akan menuntutmu, desisnya. Pencemaran nama baik. Kamu menghancurkan reputasi ibu, memfitnah ibu di depan ratusan orang. Ibu akan menuntutmu dan ibu akan menang. Aku tersenyum. Silakan. Lakukan tes DNA pada Bella. Kita lihat siapa yang berbohong. Wajahnya langsung memucat, gertakannya runtuh. Silakan keluar, Bu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Dia keluar tanpa sepatah kata pun. Aku tidak pernah melihatnya lagi. 3 bulan kemudian, perceraian disahkan. Bima mencoba menentang semuanya. Perjanjian pranikah, pembagian harta, tunjangan. Dia menyewa pengacara mahal yang berjanji akan menemukan celah dalam kontrak, tapi dia tidak menemukannya. Dokumen itu kebal peluru. Aku sendiri yang menyusunnya dengan ketelitian dan presisi seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Bima kehilangan mobilnya, kehilangan hak atas apartemen, kehilangan hampir semua hal yang telah ia kumpulkan selama 3 tahun kami bersama. Dan sekarang, dia harus membayarku tunjangan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Setiap bulan. Tanpa terlambat, sampai aku menikah lagi. Dan ironi yang paling hebat dari semua ini, karena tidak punya tempat tinggal, keluarganya membuangnya, teman-temannya menjauh, dan gajinya sebagai broker sangat fluktuatif sehingga kadang tak cukup untuk membayar sewa tempat dan tunjanganku. Bima akhirnya menerima satu-satunya tawaran yang tersisa. Pindah ke rumah ibuku. Tinggal bersama ibuku dan Bella. Ketika aku mendengar kabar itu, aku tertawa lepas selama 5 menit penuh. Hidup terkadang menulis naskah yang tak akan berani dikarang oleh penulis fiksi paling gila sekalipun. Bima dan Bella bertengkar setiap waktu. Kehamilan Bella semakin membesar 7 bulan, 8, 9 dan Bima tidak menyembunyikan kebenciannya. Bukan ini yang dia rencanakan. Dia menginginkan stabilitas dari istri yang mapan dan sukses, bukan anak perempuan 20 tahun yang sedang hamil, menganggur, dan menumpang hidup pada ibunya. Dia menginginkan apartemen di pusat kota, bukan kamar sempit di bagian belakang rumah mertuanya. Dia menginginkan status sosial, bukan aib tiada akhir. Bella, di sisi lain, dengan cepat menyadari bahwa cinta abadi yang ia rasakan ternyata jauh lebih tidak abadi ketika pangeran berkudanya berubah menjadi pria miskin yang selalu marah-marah. Tapi dia sedang hamil, tanpa gelar pendidikan, tanpa pekerjaan, tanpa pilihan. Jadi dia tetap bertahan. Bella juga sudah memaafkan ibuku atas rahasia masa lalu itu. Sebenarnya, itu masuk akal dalam cara yang sangat menyedihkan. Mereka berdua telah melakukan hal yang sama. Menghancurkan saudara perempuan mereka sendiri demi seorang pria. Like mother, like daughter. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mereka memang pantas mendapatkan satu sama lain. Tante Rina resmi bercerai setelah mengetahui suaminya memiliki anak kandung dengan adik iparnya sendiri. Tidak banyak yang bisa dipertahankan. Dia menjual rumahnya, membagi harta gonogini, dan pindah ke kota lain. Terakhir kali kami mengobrol, dia berterima kasih padaku. Tante perlu tahu kebenarannya, katanya. Walau menyakitkan, Tante berhak tahu. Om Hendra berakhir sendirian, kehilangan istri, kehilangan rasa hormat dari keluarga besar, kehilangan segalanya. Dia mencoba mendekati Bella beberapa kali, sekarang karena rahasianya sudah terbongkar. Mungkin dia ingin memiliki semacam hubungan ayah anak yang selama 20 tahun hanya disamarkan sebagai paman yang baik. Dan Bella menerimanya dengan tangan terbuka. Tentu saja dia mau. Satu lagi orang bodoh yang bisa dimoroti uangnya. Hendra, yang digerogoti rasa bersalah karena menjadi ayah yang absen selama 2 dekade, menuruti semua permintaan Bella. Dan ibuku, ya, dia dan Hendra akhirnya tinggal bersama, menghidupkan kembali nyala api cinta lama mereka. Jika api itu memang pernah padam, sejujurnya, tak ada yang tahu pasti apakah mereka masih sering diam-diam bertemu selama bertahun-tahun ini. Tetapi setelah semua kekacauan itu, dengan Rina yang sudah menyingkir dan rahasia yang sudah terbuka, mereka memutuskan untuk berdamai dengan keadaan. Hendra pindah ke rumah ibuku. Tapi tahu siapa yang paling membenci situasi ini? Bima. Karena ya,
Bima masih tinggal di sana. Dan Hendra serta Bima memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Hendra, sekarang karena dia tinggal bersama ibuku, ingin bertindak sebagai kepala keluarga. Dia memberi perintah, mengatur ulang letak perabotan, mengeluhkan volume TV. Dan Bima sangat tidak suka diperlakukan seperti tamu tak diundang di rumah yang selama ini dia anggap ada di bawah kekuasaannya. Ironi ini sungguh luar biasa nikmat. Bima pindah ke rumah mertuanya dan berpikir itu adalah bagian terburuk dalam hidupnya, tapi ternyata dia harus menanggung penderitaan karena ayah mertua tirinya selalu ikut campur dalam hidupnya setiap hari. Karma is a beautiful thing. Beberapa bulan setelah pernikahan yang batal itu, ponselku bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Itu dari Bella. Sebuah foto. Bayi perempuan yang baru lahir, terbungkus selimut merah muda, dengan mata terpejam dan pipi tembem. Sofia sudah lahir. Bayi perempuan yang cantik, sempurna, dan sehat. Sayang sekali dia punya tante yang sangat pelit sampai tega memeras 15 juta setiap bulan dari uang susu dan popoknya. Selamat Ratna, kamu pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Aku menatap foto itu cukup lama. Bayi itu tidak berdosa. Dia tidak punya salah apa-apa. Dia tidak memilih orang tuanya. Dia tidak meminta dilahirkan di tengah kekacauan ini. Aku sempat berpikir untuk tidak membalas. Berpikir untuk memblokir nomor itu dan melanjutkan hidup. Tapi akhirnya aku mengetik. Yang pelit itu cuma menagih apa yang tertulis dalam kontrak yang sah. Kamu yang tidur dengan tunangan kakakmu, itu disebut apa? Dermawan, urus Sofia baik-baik. Dia akan membutuhkan setidaknya satu orang yang pantas dijadikan panutan dalam hidupnya. Cobalah untuk menjadi orang itu, karena sejauh ini, kamu gagal dalam segala hal. Aku membaca ulang pesan yang baru saja kuketik. Dingin, menusuk, dan final. Aku memblokir nomor itu. 2 bulan kemudian, aku mendengar dari seorang kenalan lama bahwa Bima tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Hendra yang terus-terusan memerintahnya setiap hari. Ibuku yang memperlakukannya seperti parasit, tangisan bayi setiap dini hari. Bima akhirnya mencari pacar baru, seorang gadis berusia 20-an yang dia kenal dari tempat kerjanya, dan pindah tinggal bersama gadis itu. Untuk Sofia, Bima mengirimkan uang sesekali, kalau dia ingat, atau kalau ada sisa. Sungguh Father of the Year. Setahun berlalu dan hidupku sudah berubah. Firma hukumku semakin berkembang. Aku mempekerjakan 2 pengacara tambahan dan asisten baru. Kasus-kasus terus berdatangan. Perceraian, sengketa hak asuh anak, pembagian harta gono gini. Ironi bahwa aku mencari nafkah dengan membantu orang lain melewati kehancuran rumah tangga tidak pernah luput dariku, tapi aku sangat ahli dalam bidang ini. Dan sekarang, aku memiliki perspektif yang tak dimiliki banyak pengacara. Sudut pandang orang yang pernah berada di sisi seberang meja. Pekerjaan menyita sebagian besar waktuku, tetapi aku juga belajar untuk menikmati hidup. Aku liburan ke Eropa sendirian. Aku membeli apartemen baru lebih kecil dari yang sebelumnya, di kawasan Jakarta yang lebih tenang. Sebuah awal yang baru. Bima masih membayarku tunjangan setiap bulan. 15 juta rupiah masuk ke rekeningku setiap tanggal 5. Tepat waktu. Aku tidak membutuhkan uang itu. Firma hukumku sangat menguntungkan. Tetapi ada kepuasan tersendiri saat melihat notifikasi transferan itu. Sebuah pengingat bulanan atas semua pilihan bodohnya dan konsekuensinya. Seorang rekan kerja bertanya kepadaku beberapa waktu lalu apakah aku berpikir untuk menikah lagi. Kami sedang berada di acara happy hour kantor, minum wine murah dan mengeluhkan klien-klien yang merepotkan. Mungkin, kataku. Suatu hari nanti, kalau memang ketemu orang yang tepat. Namun kenyataannya, aku sama sekali tidak terburu-buru. Aku sangat nyaman sendirian. Aku menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri. Aku suka bisa memutuskan mau makan malam apa tanpa perlu berdebat. Aku suka tidur di tengah-tengah kasur sesukaku. Aku suka bepergian tanpa harus meminta persetujuan siapapun. Dan jika aku harus benar-benar jujur pada diriku sendiri, ada sebagian kecil dari diriku yang merasa sangat terhibur dengan gagasan untuk tidak pernah menikah lagi. Cuma untuk memastikan Bima harus terus membayarku tunjangan seumur hidupnya. 15 juta sebulan, setiap bulan, sampai salah satu dari kami mati atau aku memutuskan untuk naik ke pelaminan lagi. Kehidupan memang sangat menyukai ironi semacam ini. Dan aku telah belajar untuk menyukainya juga. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Keluarga seharusnya menjadi sinonim dari perlindungan, cinta, dan keamanan. Tetapi terkadang pengkhianatan terbesar justru datang dari mereka yang seharusnya melindungi kita. Dan tidak apa-apa untuk menjauh, tidak apa-apa untuk memilih kedamaianmu sendiri. Jika cerita ini menyentuhmu dengan cara apapun, tinggalkan like di bawah ini.
Kelihatannya sepele, tapi itu sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan membawa cerita-cerita ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Setiap minggu akan ada konten baru di sini. Peluk hangat dan sampai jumpa lagi.